Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini, setelah kemarin kalian sudah belajar mengenai penjualan barang dagangan secara kredit, baik itu dengan wesel maupun dengan angsuran, kita masuk ke kompetensi dasar yang kedua, itu adalah pengukuran dan pengakuan piutang. Ya, tapi untuk bisa mencapai bagaimana itu pengukuran dan pengakuan piutang, kalian tentunya harus tahu dulu apa itu piutang, ya. Nah, pembahasan yang akan kita atau yang akan Ibu berikan itu yang pertama adalah pengertian piutang. Jadi kalian harus tahu dulu apa itu piutang. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis piutang dan yang ketiga adalah pengelolaan piutang. Ya. Nanti di dalam pengelolaan piutang itu akan ada analisis sumber piutang, perputaran piutang dan rata-rata jangka waktu penagihan piutang. Oke, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu piutang. Ya, mungkin Ibu akan sedikit memberikan gambaran. Contohnya, misalnya kalian pernah kan membaca iklan penawaran penjualan, misalnya penjualan sepeda motor, rumah, atau bisa juga barang-barang elektronik yang ditawarkan secara kredit, misalnya ada di spanduk pinggir jalan ya. Semuanya itu ditawarkan dengan syarat yang ringan dan bahkan mungkin menggiurkan, misalnya seperti tanpa jaminan, tanpa bunga, serta angsuran yang sangat ringan. Nah, kemudahan-kemudahan tersebut membuat penjualan barang dagangan secara kredit pada suatu perusahaan akan meningkat. Nah, penjualan secara kredit menyebabkan timbulnya akun piutang. Ya, selain itu, piutang juga dapat timbul jika perusahaan memberi pinjaman sejumlah uang kepada pihak lain. Nah, piutang juga termasuk ke dalam kelompok akun aset lancar. Jadi, dengan demikian kita bisa mendefinisikan apa itu piutang. Nah, piutang adalah tagihan perusahaan terhadap pihak lain yang timbul karena adanya suatu transaksi. Piutang diperoleh dari penjualan barang atau jasa serta peminjaman uang yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, pembahasan berikutnya adalah mengenai jenis-jenis piutang. Nah, piutang itu terdiri dari 3 jenis, yaitu piutang usaha, yang kedua wesel tagih atau piutang wesel, dan yang ketiga adalah piutang lain-lain. Nah, yang pertama itu adalah piutang usaha. Nah, piutang usaha ini piutang yang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa secara kredit, biasanya berjangka waktu kurang dari 1 tahun, ya, sehingga akan dilaporkan sebagai aktiva lancar atau aset lancar. Kemudian yang kedua itu adalah wesel tagih atau piutang wesel. Itu merupakan surat utang yang formal. Jadi dia ada semacam perjanjian tertulisnya sebagai bentuk pengakuan utang. Untuk apa? Untuk membayar sejumlah uang pada waktu yang telah disepakati antara debitur dan kreditur. Nah, untuk materi wesel tagih ini atau piutang wesel, kita nanti akan ada pembahasan yang lebih rinci lagi di bab selanjutnya. Kalau tidak salah di berapa? Kemudian yang ketiga adalah piutang lain-lain. Nah, yang termasuk piutang lain-lain ini adalah piutang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam piutang usaha dan wesel tagih, ya. Contohnya
ini adalah piutang bunga, piutang kepada karyawan, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai pengelolaan piutang. Nah, di sini bagaimana piutang itu harus dikelola oleh seorang pimpinan. Jadi, hal yang terpenting yang harus diperhatikan oleh pemimpin perusahaan berkaitan dengan piutang adalah memastikan piutang tersebut tertagih pada saat jatuh tempo, gitu ya. Apabila pemimpin perusahaan ini dapat mengusahakan hal tersebut, maka kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh tidak tertagihnya piutang dapat dikurangi. Jadi seorang pemimpin perusahaan harus tahu dong piutangnya itu sebelum jatuh tempo atau sampai batas jatuh tempo sudah bisa tertagih semua. Ya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemimpin perusahaan agar pengelolaan piutang dapat tercapai seperti yang dimaksud tadi, ya. Seperti apa yang harus dilakukan oleh pemimpin perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin perusahaan perlu menetapkan kebijakan dan prosedur yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit kepada pelanggan. Ya, jadi dengan adanya kebijakan dan prosedur ini, debitur yang akan melakukan transaksi penjualan kredit itu pastinya akan diseleksi, akan disaring, ya, sehingga kemungkinan tidak tertagihnya piutang dapat dikurangi atau dapat diperkecil. Jadi kalau sudah ada seleksi pelanggan, dia layak atau tidak untuk melakukan transaksi penjualan kredit, itu tentunya pasti sudah mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan oleh suatu perusahaan berkaitan dengan tidak tertagihnya piutang. Kemudian yang kedua, pemimpin perusahaan perlu menetapkan syarat kredit, ya, yang menguntungkan perusahaan. Nah, jadi penetapan syarat kredit ini akan berhubungan dengan apa? Dengan jangka waktu kredit dan potongan yang diberikan untuk menarik debitur membayar lebih cepat dari jangka waktu kredit. Kemudian yang ketiga adalah pemimpin perusahaan perlu menetapkan prosedur yang baik untuk penagihan piutang. Ya, oke. Selain hal-hal yang tadi telah disebutkan, pemimpin perusahaan juga harus memonitor, ya, atau mengawasi apakah pengelolaan piutang itu telah berjalan dengan baik atau belum. Nah, gimana caranya untuk memonitor piutang? Perusahaan membutuhkan 3 alat atau bisa menggunakan 3 metode seperti di bawah ini. Yang pertama adalah menggunakan analisis umur piutang. Yang dimaksud dengan analisis umur piutang ini maksudnya adalah mengelompokkan saldo piutang pada waktu tertentu berdasarkan golongan umurnya, ya. Jadi dari analisis ini mungkin dapat diketahui jumlah piutang yang belum jatuh tempo itu pelanggan siapa-siapa, dan jumlah piutang yang telah lewat jatuh tempo itu siapa-siapa, serta sampai berapa lama lewat jatuh temponya, ya. Jadi menggunakan analisis ini bisa diketahui semuanya, gitu ya. Nah, hasil analisis umur piutang ini juga akan digunakan untuk mengambil beberapa tindakan yang perlu dilakukan, ya, seperti misalnya menentukan kerugian yang mungkin timbul karena tidak tertagihnya piutang. Kemudian yang kedua adalah dengan alat atau metode perputaran piutang. Banyaknya perputaran piutang menunjukkan berapa kali perusahaan menagih piutangnya dalam suatu periode tertentu, ya. Jadi makin tinggi angka perputaran piutang yang diperoleh,
semakin baik dong pengelolaan piutang yang dilakukan oleh perusahaan. Dan yang ketiga adalah dengan rata-rata jangka waktu penagihan piutang. Di sini, semakin pendek jangka waktu penagihan piutang, maka semakin baik pengelolaan piutang yang dilakukan perusahaan. Sebaliknya ya, semakin panjang waktu penagihan piutang, maka akan semakin tidak baik pengelolaan piutang yang dilakukan perusahaan. Jadi perusahaan sebetulnya lebih untung ketika jangka waktu penagihan piutangnya itu lebih pendek. Nah, setelah sudah tadi kita belajar mengenai apa itu piutang, kemudian jenis-jenis piutang dan pengelolaan piutang, baru kita bisa belajar mengenai pengakuan dan pengukuran piutang. Nah, untuk pembahasan pengakuan dan pengukuran piutang, kita akan lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Ya, jadi terima kasih karena kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat dan terus semangat dan selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.